Halo Virgo, welcome back to my channel Virgo. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Kali ini tema kita itu tentang kekuatan spiritual yang kamu miliki, yang selalu menuntun kamu kepada kebaikan. Apakah itu? Kita akan coba lihat di sini ya. Tapi ingat ya, buat Virgo, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi, serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, buat Virgo semuanya, dimanapun kamu berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, Virgo, kita akan cek di sini kekuatan spiritual yang kamu miliki yang selalu menuntun kamu. Ingat, ini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, sudah muncul. Kita akan ambil 3 energi di sini buat Virgo. Oke, ini ada 4 ya. Kita kembalikan. Wah, aku lihat ya di sini ada Netcaster, ada Horseman, ada Dance on One Foot ya. Dansa dengan kaki satu ya. Oke. Oke, kita lihat di sini ada Eye of the Needle, Intentionality. Nah, Virgo, aku melihat ya di sini kekuatan spiritual yang kamu miliki itu berupa insting kamu, penglihatan kamu, dimana mungkin kamu itu selalu berusaha untuk menjadi orang yang kreatif ya. Kamu itu berusaha menjadi orang yang punya potensi gitu loh. Kamu selalu membuat hidup kamu itu kayak berubah-berubah gitu ya. Dan perubahan itu kamu lakukan memang keinginan kamu, karena kamu kayak ya aku pengen pembaruan nih diri aku gitu loh. Aku pengen sesuatu yang baru gitu ya. Jadi kamu bisa melihat di sini ya. Dan kalau aku katakan ya di sini kamu itu mungkin bukan orang yang bisa dikatakan punya kelebihan yang gimana gitu. Tapi kamu itu mata kamu itu bisa melihat gitu loh. Mata hati kamu, mata batin kamu ya mungkin bisa melihat, wah di sana ada kesempatan. Wah di sana ada peluang gitu loh. Kamu selalu memanfaatkan itu. Dan itu yang dikatakan bahwasanya kamu itu orang yang kreatif. Kreatif dalam membaca kondisi dan situasi di lingkungan kamu. Itu ya. Itu yang buat kamu di sini mempunyai kayak kekuatan spiritual ya mungkin orang-orang lain juga tidak tahu gitu loh. Karena kita kan pasti punya kelebihan ya dan punya kekurangan ya. Kalau aku lihat di sini kamu itu ya orang yang selalu melihat sebuah kesempatan, sebuah peluang, dan itu kamu jadikan sesuatu yang baru untuk kehidupan kamu, ya. Dan mungkin kamu juga sudah merasakan, wah nantinya akan ada ini nih, peluang ini gitu ya, dan aku bisa memanfaatkan peluang itu. Arti kata kamu itu orang yang benar-benar kreatif ya dalam membaca situasi dan kondisi. Arti kata kamu itu orang yang tekun ya, bisa dikatakan seperti itu juga ya di sini. Dan aku juga lihat di sini ya, kamu coba perhatikan, ini kan ada jarum nih, mata kamu. Ibarat kata mata kamu itu setajam jarum gitu loh. Walaupun kecil tapi bisa melihat semuanya gitu ya. Arti kata bisa menjadi ya pandangan kamu itu bermanfaat buat kamu sendiri. Karena mungkin itu juga yang menuntun kamu menjadi kehidupan kamu itu bisa membaik ataupun berubah setiap saat gitu. Tapi intinya sih kebaikan begitu ya. Itu aku lihat. Nah, kita akan coba lihat di sini ada Netcaster. Preparation come to fruition ya. Aku lihat ya di sini itu kamu selalu mempersiapkan diri kamu. Selalu ya. Seperti kamu itu suka apa ya? Menyiapkan diri kamu untuk hal-hal yang tertentu. Apapun itu. Misalnya nih, apa yang kamu inginkan gitu loh. Wah, aku kayaknya menginginkan ini nih gitu ya. Dan kamu segera untuk bersiapkan bagaimana caranya untuk mendapatkan itu gitu loh. Ya, mungkin beberapa dari kamu kayak, "Ah, aku pengen memiliki rumah," atau "Aku pengen punya rumah nih," gitu. Namun kamu selalu ya mempersiapkan ya, "Wah, apa nih? Kalau aku pengen beli mobil yang aku persiapkan apa?" Otomatis uang ya, uang untuk membeli mobil ya.
Nah, namun kamu di sini selalu memperjuangkan untuk bagaimana cara mendapatkan uang gitu loh. Kamu selalu prefer untuk sesuatu hal yang menjadi tujuan hidup kamu, begitu kamu. Dan kamu ini seolah-olah bisa menciptakan sebuah keajaiban. Keajaiban itu seperti apa ya? Karena kekuatan spiritual kamu tadi yang menuntun kamu seperti itu. Atau mungkin kamu di sini orang yang penuh dengan kebaikan, melakukan hal-hal yang baik, kamu selalu membantu orang, kamu selalu meringankan beban orang, ya. Kamu selalu memahami apa yang orang rasakan, ya. Dan kamu segera untuk membuat sesuatu itu berubah jadi ya jadi yang mungkin awalnya sedih atau kecewa ya menjadi baik atau sembuh atau bahagia begitu ya. Itu yang aku lihat dari diri kamu. Kamu itu selalu menciptakan suasana-suasana yang baik ya, yang positif. Sehingga kamu juga merasakan hal-hal yang positif juga gitu loh. Sehingga apa yang kamu inginkan selalu seakan-akan ada keajaiban gitu loh. Memang kamu kayak selalu prefer nih tentang kehidupan kamu, tapi keajaiban itu kadang selalu ada aja. Terkadang ada ya, wah aku selalu prepare, aku selalu persiapkan nih. Saat aku pengen beli mobil ya, otomatis uang dong aku siapkan. Namun mungkin kamu sudah berusaha, tapi kayaknya, wah kayaknya uang aku belum cukup nih, oh untuk beli mobil, mobilnya harga segini gitu, atau rumahnya harga segini begitu. Namun keajaiban datang, entah apakah itu ya, rezeki mungkin tidak terduga karena mungkin, dari hal-hal kebaikan kamu tadi yang mungkin membuat kamu merasa kayak selalu, ya dimudahkanlah semua urusan kamu begitu ya. Itu yang terbaca di sini. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat di kartu berikutnya, energi berikutnya ada Horseman, Hero of Change ya. Dan ini aku melihat, ada perubahan besar dalam hidup kamu ya. Karena mungkin, kekuatan spiritual kamu yang menuntun kamu di sini. Yang mungkin awalnya kamu itu hidup yang serba kesusahan, dulunya mungkin kamu hidup penuh dengan penderitaan, atau kesedihan, atau kekecewaan ya. Namun ada perjuangan, ada kekuatan yang muncul, bahwasanya kamu kamu aku katakan ya, kamu itu orang yang kreatif, orang yang selalu membuat perubahan pada diri kamu ya. Kamu yang mungkin selalu apa ya, kayak mempelajari juga gitu loh. Apa yang harus aku lakukan nih? Aku nggak mungkin begini, aku nggak mungkin begitu ya. Dan akhirnya kamu bisa menemukan jalan ataupun solusi di sini. Ya, dan itu kamu perjuangkan. Ya, karena kamu punya kekuatan nih, punya kekuatan bahwasanya kamu sudah bisa melihat nih bahwasanya wah, aku melihat bahwasanya di situ ada kesempatan, maka kamu akan perjuangkan. Itu energi kamu. Karena kamu punya mata yang tajam gitu loh, kamu punya insting yang tajam. Sehingga apapun yang kamu lihat di masa depan gitu mungkin sudah terbaca gitu ya. Hanya saja kamu di sini butuh persiapan, persiapan untuk menjalankan di masa depan nantinya, oke? Sehingga itulah yang nantinya yang akan bisa merubah hidup kamu di sini. Oke Virgo, selanjutnya ada energi berikutnya, ada Dance of One Foot ya, Balancing Act. Aku melihat ya di sini ada kayak ini kan kayak bunga ya, kayak mekar gitu ya. Ini menggambarkan sih ya, dance on one foot ini ya, berdansa dengan satu kaki gitu. Ya, menari dengan satu kaki. Intinya di sini kamu mencari keseimbangan. Nah, inilah dengan kekuatan kamu tadi yang aku katakan ya, kamu bisa menuntun hidup kamu, arah tujuan kamu kemana, dan itu bisa membuat kamu seimbang hidup kamu. Arti kata kamu itu kayak kalau seandainya nih kamu ketemu nih dengan seseorang, mungkin dia toksik ataupun dia orang yang manipulatif atau mungkin dia orang yang sombong, angkuh ya. Kamu tetap bisa menyeimbangkan, menyeimbangkan cara kamu terhadap dia atau mungkin, keberadaan kamu terhadap dia gitu ya, atau mungkin kamu dalam suatu pekerjaan nih, mungkin kamu anggap pekerjaan itu sulit ya, tapi kamu selalu aja bisa melakukan hal-hal yang mungkin membuat orang terkagum gitu terhadap kamu. Karena apa? Karena kamu punya, eee, multitalenta, kamu orangnya kreativitas gitu ya. Jadi itu yang membuat kamu merasa kayak hidup kamu itu seimbang, ya begitu. Itu yang aku rasakan di sini Virgo. Jadi apapun yang di sini yang kamu lakukan, hidup kamu mungkin akan selalu seimbang, ya. Walaupun kamu menari dengan satu kaki, itulah kamu mencoba untuk mencari keseimbangan hidup kamu dan akhirnya kamu bisa menemukan itu. Karena kamu sendiri orang yang kreatif, kamu bisa menciptakan apapun, ya. Ya, keseimbangan ini berbeda dengan keajaiban ya. Kalau keajaiban itu, dia tidak terlihat, apa yang kamu dapatkan itu tidak terlihat karena kebaikan kamu gitu loh. Tapi kalau keseimbangan ini ada usaha dan perjuangan yang kamu lakukan, sehingga membuat kamu bisa seimbang hidup kamu, ya. Beda dengan keajaiban. Keajaiban yang aku katakan tadi ya mungkin karena perbuatan baik kamu ya, sehingga kamu mendapatkan karma baik juga.
Ya mungkin karena, kebesaran hati kamu juga, jadi hidup kamu mungkin selalu dimudahkan begitu. Ya, itu yang aku lihat dari energi kamu saat ini ya Virgo. Oke, kita akan lanjut dengan kartu tarot ya, apa yang terbaca di sini dari Virgo, energi Virgo di sini. Oke, Virgo, fokus ke kartu ini. Kita akan lihat apa yang terbaca di kekuatan spiritual kamu di sini ya. Kita akan lihat seperti apa ceritanya. Oke. Satu lagi. Oke, ya. Di sini ada Two of Wands ya. Ini gambaran dari kesuksesan ya. Kesuksesan dari apa yang sudah kamu miliki. Kamu kan memiliki suatu kekuatan spiritual ya. Dan aku melihat ya bahwa kamu di sini orang yang selalu punya kreativitas dan kamu itu orang yang selalu mempersiapkan diri kamu gitu loh. Kamu bisa menciptakan apapun di sini. Karena kamu itu orang yang kayak dikatakan multi talent walaupun kamu tidak menyadari ada kelebihan pada diri kamu. Hanya saja ada kekuatan yang muncul seolah-olah kamu dibimbing gitu loh. Kamu harus begini ya, kamu harus begitu ya. Kayak ada tuntunan gitu loh dari semesta buat kamu. Itu kelebihannya kamu ya. Mungkin karena kebaikan kamu juga akhirnya semua hal-hal yang kamu lihat ada kesempatan, kamu merasa kayak dimudahkan aja sih urusannya begitu. Ya. Aku lihat di sini ada zodiak yang terkoneksi dengan kamu itu ada Aries, Leo, Sagi ya. Oke, kita lihat dulu zodiaknya di sini. Ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Gemini, Libra, Aquarius, oke. Ada Aries, Leo, Sagi, dan ada di Impress, ada Gemini, dan ada Gemini, Libra, Aquarius. Oh, ada Taurus ya, Taurus, oke. Mohon maaf, ada Taurus. Nah, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, namun cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini. Oke, itu yang terbaca tentang zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Oke, kita lanjut dengan di kartu pertama ya. Di sini ada Pack of Cup. Arti kata kamu ini orang yang punya perasaan yang lembut ya. Kamu dikatakan orang yang baik. Kamu orang yang perasa. Kamu orang yang berempati. Kamu yang bisa dikatakan kayak ya mungkin kalau dikatakan mungkin banyak sih orang yang menilai kamu itu ya bukan siapa-siapa gitu ya. Tapi, ternyata dengan adanya muncul kebaikan yang terlihat dari kamu, maka mungkin orang-orang beranggapan bahwasanya kamu itu orang yang gimana gitu ya. Nah, tapi banyak pro dan kontra nantinya yang kamu lihat, tapi kamu tidak peduli dengan orang seperti itu. Kamu tetap fokus dengan perasaan kamu, dengan berbuat baik kamu. Terkadang kalau saat kita berbuat baik ya, ada juga nih orang-orang yang julid, ada orang yang tidak menyukai kita ya. Tapi kamu ya enjoy aja, karena kamu merasa kayak, "Ya aku nggak mengganggu dia," gitu loh. Itulah kekuatan kamu, kamu seolah-olah bisa menerima keadaan gitu loh, ya. Karena itu kekuatan spiritual kamu ya, menuntun kamu jadi orang yang baik gitu. Kamu orang perasa, ya udah biarkan aja kalau mereka julid, kalau mereka nggak suka aku, ya biarkan aja. Toh aku juga tidak mengusik dia begitu ya. Aku juga tidak mengganggu dia begitu ya. Nah, dikata kamu fokus dengan perasaan kamu, dengan kehidupan kamu. Dan kamu hanya fokus dengan orang-orang yang mungkin membutuhkan kamu begitu ya. Sehingga mungkin di sini ada juga beberapa dari mereka-mereka yang punya perasaan khusus nih sama kamu ya. Kenapa? Karena melihat kebaikan kamu ya. Tapi juga banyak nih orang yang tidak menyukai kamu. Terkadang kalau kita berbuat baik itu ya banyak orang yang tidak suka ya. Yang dikatakan, wah dia cari muka, wah dia cari nama, wah dia cari popularitas gitu ya. Wah dia pengen viral begitu ya. Ada seperti itu, tapi kamu tidak menghiraukan hal itu. Tetap kamu fokus dengan kebaikan, ya apa yang kamu lakukan itu menurut kamu baik, ya kamu lakukan. Oke, Virgo. Dan selanjutnya di sini ada Change of Sword ya. Aku melihat terkadang kamu pernah ya merasakan suatu kesedihan atau bisa dikatakan dulunya itu kamu pernah berada di posisi paling bawah, sudah jatuh-jatuhnya gitu ya. Dan mungkin sudah jatuh, terhimpit pedang, terhimpit tangga gitu ya. Namun kamu tetap berusaha untuk membangkitkan semangat kamu. Kamu di sini berusaha untuk melihat bahwasanya kamu sudah melihat nih, wah aku tahu di sana ada kesempatan. Saat kamu tidak bisa berdiri, tidak bisa bergerak, tidak bisa apa ya, dan kamu yakin akan ada yang membantu kamu. Ya mungkin ada satu muncul kekuatan dalam diri kamu sehingga membuat kamu bangkit ya.
atau mungkin ada seseorang yang membantu kamu keluar dari keterjebakan kamu ini, begitu ya. Jadi kamu kamu tidak pernah merasa khawatir kalaupun ada suatu kesedihan yang kamu rasakan, kamu tetap merasa bersyukur. Arti kata pasti ada kesempatan, pasti ada peluang nantinya untuk aku mendapatkan yang lebih baik dari ini. Arti kata adapun masalah yang aku hadapi, ya aku tahu itu adalah proses bagi aku dan aku akan menjadikan itu adalah sebuah pelajaran bagi aku. Itu yang aku pikirkan di sini ya, buat Virgo. Oke? Kamu pernah mengalami itu karena, kamu punya insting ya, punya pandangan kamu itu tajam ya terhadap sesuatu. Jadi saat mungkin ada orang yang menyakiti kamu, ya mungkin kamu sudah tahu nih, "Wah, aku tahu dia orang yang iri sama aku. Wah, aku tahu dia orang yang nggak suka sama aku," gitu loh. Kamu memahami itu. Tapi mungkin kamu lebih mengabaikan, tidak mengambil pusing ya. Intinya kamu lebih hanya berwaspada ataupun berhati-hati aja. Itu yang terpenting ya. Oke, Virgo, di sini selanjutnya ada Ace of Wands. Aku melihat ya, bahwasanya kamu itu selalu punya ada kesempatan, ada peluang ya, dalam bentuk apapun di sini. Karena itu tadi, kamu itu selalu menebarkan kebaikan dan kamu ya kekuatan spiritual kamu yang menuntun kamu karena kamu, merasakan bahwa, "Wah, aku harus sukses nih, aku harus menang nih," gitu ya, "aku harus bahagia nih," gitu ya. Maka itu akan kamu dapatkan, ya. Itu yang aku rasakan di sini. Kamu selalu, mengetahui strategi-strategi apa yang harus kamu lakukan untuk mendapatkan suatu harapan dan kesempatan ini ya. Itu yang kulihat dari energi di Ace of Wands. Arti kata kamu itu selalu punya kesempatan, punya peluang ya, dan kamu sudah tahu nih strategi apa untuk bisa menjadi orang yang, menghasilkan gitu loh, menjadi orang yang, sukses ataupun bahagia ya begitu. Itu aku lihat. Dan di sini aku juga merasakan ada di Impress. Di Impress ini aku melihat, kamu ini orang yang penuh kasih sayang. Ini juga sebuah kekuatan spiritual kamu ya, yang kamu miliki ya. Kamu itu seseorang yang seakan-akan jauh dari kata-kata, eee, lemah begitu ya. Intinya kamu itu selalu kuat. Kamu itu tidak pernah mengenal, lelah ataupun menyerah gitu ya. Arti kata kamu itu orang yang mandiri. Kalau kamu di sini seorang yang single parents ya, aku melihat ada kekuatan yang besar dalam diri kamu, sehingga kamu itu kayak, aku tidak boleh cengeng nih, aku tidak boleh lemah nih," gitu ya. Aku tidak boleh, kayak, ya kayak anak-anak gitu ya, aku harus jadi kuat gitu loh. Nah, itu juga kekuatan spiritual yang kamu miliki, ya. Sehingga di sini kamu menjadi orang yang mungkin penuh kasih sayang, penuh cinta ya, penuh dengan energik lah gitu ya. Banyak juga orang yang, seakan-akan tenang nih dekat dengan kamu, nyaman gitu ya. Banyak orang yang dekat dengan kamu itu kayak merasa gimana gitu ya. Ya ada kenyamanan lah ya gitu. Jadi itulah yang, sebenarnya ya, yang aku katakan ada, kekuatan spiritual yang kita miliki, terkadang kita tidak menyadarinya. Ya apalagi di sini yang aku katakan kamu itu punya rasa kasih sayang, rasa empati ya. Mungkin di sini kamu selalu membantu orang, kamu selalu berbuat baik ya, sehingga, kamu tahu bahwasanya emang kita harus berbuat baik gitu ya, dan kamu mencoba untuk mempertahankan, karakter kamu seperti itu, dan kamu menghindari hal-hal negatif di sini, sehingga kamu itu, selalu dibimbing jalannya oleh semesta begitu ya. Itu aku lihat di sini. Dan itu juga yang akan menuntun kamu menjadi orang seperti ini, ya. Dan aku juga lihat di sini ada King of Swords. Kalau di sini ada di Impress dan di sini ada King of Swords. Arti kata ya, kamu aku melihat, dengan adanya mata hati kamu, mata batin kamu yang bisa membaca gitu ya. Mungkin kamu bisa membaca seseorang ya, seseorang yang mungkin suka sama kamu atau dia menyukai kamu, dia membutuhkan kamu ya, dia kayak suka kepoin kamu, dia mungkin suka, stalking kamu atau mantau kamu, kamu tahu dia itu ya. Arti kata kamu punya penglihatan yang tajam. Wah, kayaknya dia suka deh sama aku gitu ya. Dan mungkin seseorang ini kayak juga merasakan, sebuah ikatan dengan kamu ya. Sehingga itu juga sih yang menuntun kamu bertemu dengan orang yang tepat. Karena kamu orang yang baik dan orang yang, kamu jumpai itu juga orang yang baik ya. Seperti cerminan, sama kamu. Dan dia di sini ya walaupun dia kaya ataupun dia orang yang berkuasa gitu ya, tapi dia tidak sombong, dia tidak angkuh, sama halnya seperti kamu. Dan itulah kekuatan yang mungkin yang kamu miliki, sehingga menuntun kamu untuk bertemu dengan seseorang yang mungkin, inilah tujuan aku gitu loh, bertemu dengan orang seperti ini.
ya mungkin, keinginan kamu itu juga sebuah keajaiban ya, dan akhirnya kamu bertemu dengan orang yang memang benar-benar kamu harapkan. Karena mungkin selama ini, kamu sudah berusaha tapi kok tidak ada ya ketemu, tapi kamu tetap berusaha, kamu tidak patah semangat ya, kamu tetap berjuang karena kamu yakin, hati kamu, batin kamu kayak berkata, "Tenang, kamu bertenang aja, suatu saat nanti kamu akan bertemu." Maka di sini kamu akan bertemu ya. Itu yang aku rasakan dari energi kamu di sini Virgo, ya. Jadi, sebenarnya kita semua itu punya kekuatan, spiritual ya, terkadang kita tidak menyadari ya, tapi ingat kekuatan spiritual itu, terkadang bisa kita salah artikan, bisa kita salah gunakan, jika kita banyak memiliki energi negatif. Tapi kalau kamu selalu berpikir positif, selalu menggunakan energi positif ya, maka hidup kamu mungkin akan, selalu dimudahkan nantinya, ya. Maka kekuatan spiritual kamu itu akan menuntun kamu kepada kebaikan. Tapi kalau jika kamu memiliki energi negatif, maka energi kekuatan spiritual kamu itu mungkin salah jalur jadinya begitu ya. Jadi itu yang terpenting buat kamu tentang mindset kamu, pikiran kamu saat kamu menyadari ada kekuatan spiritual pada diri kamu ya. Manfaatkanlah untuk hal-hal kebaikan. Oke, buat Virgo mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan ya. Semoga bermanfaat, semoga depannya kamu akan lebih bahagia. Ya, sampai ketemu lagi. Dadah.